Baiklah, Bu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Emil Zola sebagai coaching ingin menanyakan kepada Ibu Nilam Purnamasari sebagai coaching mengenai masalah yang ada atau yang saat ini Ibu Nilam hadapi. Coba Ibu Nilam jelaskan apa masalah yang Ibu Nilam hadapi pada saat sekarang ini. Baik Bu Emil, adapun masalah yang saya hadapi saat ini itu adalah menghadapi rekan-rekan guru yang mungkin di bawah usianya di bawah saya, cuman sangat sulit untuk diajak bekerja sama. Mungkin itu Bu Emil. Karena memang jarak usia kita sangat jauh. Cuman seharusnya yang kita harapkan itu kan begini Bu Emil. Eh, Rekan-rekan ini sudah tergabung ke sekolah kita, tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Kalau Ya, seandainya ada yang lebih senior di sana, seharusnya yang muda-muda ini yang bertanya gitu ya Bu Emil ya. iya benar Jadi benar. seolah-olahnya terbalik gitu Bu Emil, terbalik. Hmm. Seolah-olah kita yang harus memahami mereka dengan kondisi mereka yang baru begitu. Dan Oh seharusnya yang begitu. kita harapkan itu kan mereka yang banyak bertanya kepada kita ya, gitu Bu Emil. Oke. Dengan permasalahan yang Ibu Nilam hadapi pada saat sekarang ini, masalah yang apa namanya teman sejawat yang baru masuk yang tidak aktif ya, tidak mau aktif peran serta, kemudian kita yang lebih dulu memberikan wejangan atau memberikan apa namanya tuh penjelasan bukan dari dianya, berarti kan itikat atau niat dianya belum ada. Nah, sekarang Bu Emil mau bertanya, dari hal-hal tersebut, mungkin beberapa orang yang terlibat dari masalah tersebut, apakah semua guru yang baru atau cuman hanya satu orang, dua orang atau berapa gitu? Mungkin dikategorikan hampir gitu Bu Emir, hampir sama karena yang baru-baru masuk ini usianya hampir sama juga. Hmm. Jadi hanya satu atau dua orang saja yang memang ingin membuka diri untuk lingkungannya yang baru gitu. Sedangkan yang Oh lain begitu. memang mereka punya prinsip sendiri bahwa mereka adalah fresh graduate mungkin ya Bu Emil ya. Jadi punya Hmm. ilmu yang banyak gitu. Jadi Hmm. seolah-olah mereka sudah paham dengan kondisi lingkungan sekolah Oh. kita seperti itu. Jadi oke, kalau berarti mungkin bisa jadi tolak ukurnya seperti itu. Nah, sekarang Bu Emil cuma hanya bertanya, tujuan atau misalnya apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dihasilkan dari misalnya untuk bekerja sama itu tentang apa saja yang dia tidak mau bekerja sama, apakah dari semua kategori pembelajaran kah atau dari cuman personal kah atau memang dari ruang lingkup semuanya gitu. Mungkin lebih ke apa Bu Emil? Kalau untuk masalah personalnya, ini rekan-rekan guru kita pengerjaan tugasnya luar biasa, tepat waktu. Cuman ketika kita mengangkatkan sebuah acara nih Bu Emil, jadi yang Mm-mm. bekerja itu adalah uh, memang guru-guru yang sudah lama saja gitu Bu Emil. Oh Bahkan gitu. sudah kita ajak secara personal, ayo kita melakukan ini begitu. Bahkan sudah sampai seperti itu Bu Emil udah sebut nama pun gitu. Tapi tetap Mm-mm. dari dirinya mungkin lagi ya Bu Emil ya, belum Iya. nampak adanya keinginannya untuk bekerja sama saat mengangkatkan sebuah acara gitu. Oh gitu. Berarti memang dari dianya dari pribadi manusianya itu sendiri. Nih, sekarang strategi apa yang akan Bu Nilam ambil pada tahap ini, misalnya pada kegiatan ini atau pada sikap seorang guru seperti ini, adakah strategi-strategi yang Bu Nilam ambil untuk mencapai suatu tujuan atau kolaborasi yang bersama gitu? Ya, yang terpikir sama saya itu Bu Emil begini, karena ini adalah berhubung dengan karakter, sikap gitu ya Bu Emil ya, eee, saya akan memanggilnya secara person to person mungkin Bu Emil sendiri-sendiri. Hmm. Jadi memang disampaikan bahwa kita itu di sini adalah
keluarga, tentu Mhm. apapun yang keluarga angkatkan, sebuah acara kah itu, sebuah kegiatan apapun itu tentang terkait sekolah, tentu kita harus ambil andil gitu ya, Mbak Emil, tanpa Iya disuruh pun. benar. Kalau kita di keluarga, tentu kita melakukannya tanpa disuruh gitu. Jadi mungkin itu Mbak Emil, karena merubah karakter yang mungkin selama ini terbentuk dari rekan-rekan guru ini Mhm. belum sampai ke sana. Jadi dengan harapan dengan dipanggil satu persatu kita sampaikan bahwa kita adalah sebuah keluarga di sini, tentu mungkin Mhm. akan ada perubahan gitu. Setelah itu jika seandainya memang juga tidak ada perubahan, yang terpikirkan terbayang sama saya itu melibatkan kepala sekolah, Bu Emil. Kepala Oh sekolah gitu. punya hak di situ untuk menyampaikan secara keseluruhan, mungkin tidak pribadi, tapi mungkin ketika sang rapat disampaikan harus adanya kerjasama antara guru yang satu Mhm. dengan guru yang lainnya, Oh terutama untuk bagus sekolah. sekali. Oh, bagus sekali Bu Nilam, berarti sudah punya strategi untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah kita memanggil, sudah melibatkan kepala sekolah dan perangkat sekolah, adakah antisipasi lain yang Bu Nilam lakukan supaya kerjasama ini terjalin dan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah atau kolaborasi yang akan kita lakukan di sekolah tercapai sesuai dengan keinginan kita bersama? Ya, yang strategi yang terpikir sama saya itu Bu Emil, kalau seandainya belum juga ada perubahan ya Bu Emil ya, Uh-huh. kita melibatkan pihak ketiga lagi Bu Emil. Pihak Uh-huh. ketiga ini dari luar dengan mengangkatkan sebuah seminar mungkin Hmm. atau pelatihan tentang teamwork gitu Bu Emil. Oh Karena gitu. kita butuh juga kadang dari orang luar untuk memberikan sebuah motivasi terutama untuk teamwork ini. Mungkin dengan seperti itu akan ada perubahan begitu Bu Emil. Oke, berarti alhamdulillah juga ya Bu Nilam, berarti sudah memanggil personal, kemudian sudah melibatkan kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Nah, di sini Bu Emil juga ada juga sih teman yang seperti itu. Nah, mungkin kita bisa berbagi juga atau Bu Emil juga ini mungkin masalah kita sama mungkin ya. Jadi bisa juga mengambil dari Bu Nilam gitu kan. Cuman apakah waktu pemanggilan atau misalnya kita sudah memberitahukan kepada teman kita tadi bahwasanya sudah dipanggil perorangan, kemudian sudah diapakan dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, itu tuh kita menentukan waktu atau misalnya itu dipanggil secara di dalam ruang lingkup sekolah atau sudah di luar jam PBM atau bagaimana? Atau memang di dalam, maksudnya gini ya, misalnya kita sudah memanggil guru tersebut. Nah, apakah si guru tersebut sudah dilakukan tindak lanjut atau diberikan nasihat? Nah, apakah ini misal seandainya guru tersebut mengulang kembali atau tidak berubah, kan sudah dilakukan dengan cara misalnya mengikuti apa namanya tadi pelatihan. Nah, seandainya kalau guru itu tidak berubah, apakah mempunyai guru itu diberi sanksi atau bagaimana? Kalau seandainya sudah ditegur sekali, tidak ada juga gitu Bu Emil, sudah sampai ke kepala Hmm. sekolah, maka kalau sudah sampai ke kepala sekolah sudah termasuk kepada surat peringatan pertama Bu Emil. Oh, begitu. SP, Nah, SP sekarang ya Bu Emil ya. ya, SP sudah peringatan. Oke. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa guru yang tidak mau bekerja sama, kemudian beberapa guru yang maksudnya tidak peduli atau kita yang memberikan dulu dia tanpa dia mulai dari diri dia sendiri. Nah, kemudian ada nggak selain dipanggil atau selain ikut pelatihan, ada nggak tindak lanjut dari sekolah berupa hal-hal yang mungkin akan menimbulkan semangat dia untuk bisa bekerja sama dengan teman atau saling menghargai gitu. Ada nggak kiat-kiat atau strategi-strategi yang sudah diatur di sekolah, baik itu aturan tertulis atau sekedar cuman secara lisan, ada nggak? Ada Bu Emil. Biasanya Hmm. kepala sekolah kita itu setiap
rapat mingguan selalu menyampaikan hal itu Bu Emil, bahwa kita di sini adalah teamwork yang harus bekerja sama dalam kegiatan apapun begitu Bu Emil, baik untuk melaksanakan ADM, pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang diangkatkan oleh sekolah gitu Bu. Apakah guru itu diberi tanggung jawab juga dengan hal yang seperti itu? Semua Iya Bu guru Emil, diberi tanggung karena jawab? setiap guru punya PJ-PJ-nya masing-masing Bu Emil. Oh, begitu. Nah, kemudian setelah melakukan pemanggilan, setelah melakukan pelatihan, nah, hasil dari semua itu ada apa yang sudah nampak dan Bu Nilam rasakan? Kalau untuk saat ini masih belum terlalu ada perubahan yang nampak yang secara signifikan ya Bu Emil. Cuman ada beberapa orang yang sudah mulai nampak gitu Bu Emil, walaupun belum semuanya gitu. Dengan harapan Nah, kita ada, kan, nah, ya ya betul, Bu lanjut, Emil, lanjut. ya dengan harapan kita Adakah kan, tindak lanjutnya? iya dengan harapan kita yang belum ini tentu kalau sudah ada nampak perubahan sekali dipanggil tanpa sampai ke kepala sekolah, tentu kita apresiasi ya Bu Emil ya. Oh, ya, Kemudian kalau baik. yang masih belum nampak perubahan inilah yang baru nanti kita tindak lanjuti sampai ke kepala sekolah gitu. Oke. Nah, sekarang yang berarti sudah ada perubahan sedikit ya Bu Nilam ya. Jadi alhamdulillah juga. Nah, sekarang bagaimana yang Bu Nilam rasakan terhadap perubahan-perubahan itu dan terhadap teman yang belum bisa berubah? Kalau yang sudah berubah, alhamdulillah ya Bu Emil ya. Setidaknya apapun kegiatan sekolah tentu lebih cepat terselesaikan, lebih ringan terasanya diangkatkan gitu. Karena memang adanya kerjasama gitu. Namun yang belum ini tentu nanti harus ada planning kita ke depannya agar ada perubahan mulai dari dalam diri rekan guru kita gitu. Kalau seandainya hanya kita yang menginginkan sedangkan rekan guru ini tidak menginginkan adanya perubahan dari dalam dirinya, itu juga tidak ada perubahan ya Bu Emil ya. Nah memang perubahan itu harus ada dalam diri seseorang baru ada perubahan gitu. Itu Nah, harapannya Bu berarti Emil. sangat luar biasa sekali Bu Nilam. Jadi berarti kita harus ada tindak lanjutnya. Setelah itu baru kita apa namanya tuh beri penilaian terhadap mereka itu sendiri. Dan alhamdulillahnya sudah beberapa sebagian dari guru sudah mulai ada perubahan. Dan alhamdulillah sekali ya itu Ibu Nilam ya. Jadi dengan itu kita bisa bekerja sama, apapun tujuan kita tercapai. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang belum bisa berubah atau belum bisa move on, jadi mungkin ada strategi-strategi lain yang akan bisa membangkitkan dia untuk bisa move on dari zona nyamannya mereka. Terima kasih Bu Nilam atas waktunya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Emil? Alhamdulillah, kabar hari ini Bu Emil baik-baik saja. Walaupun maaf ya Ibu Nilam, tadi agak terlambat karena tadi Bu Emil menyangka buka Zoom-nya di jam 16, ternyata dipercepat 1 jam. Tapi tidak apa-apa, kita selalu siap. Ya, tidak apa-apa Bu Emil. Yang penting hari ini Bu Emil sangat ceria sekali. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya Bu Emil ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah tidak ada masalah dan lancar sampai selesai nantinya. Amin. Oke Bu Emil, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan berdiskusi tidak lama, 10-15 menit insya Allah. Kira-kira apa nih Bu Emil hari ini yang mau kita bahas Bu Emil? Di sini ada beberapa yang akan Bu Emil bahas, yaitu Bu Emil berkendala dengan pelaksanaan pesantren Ramadan. Nah, kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami dari TK Latihan SPG Asia mempunyai beberapa program.
yaitu program pesantren Ramadan bagi anak usia dini. Nah, adapun pesantren Ramadan yang telah kami susun, perencanaan yang telah kami susun beserta kepala sekolah dan rekan-rekan, ada beberapa permasalahan yang Bu Emil hadapi. Permasalahan pertama yang Bu Emil hadapi yaitu kurangnya peran serta teman sejawat dalam mendukung kegiatan pesantren Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan pesantren Ramadan yang mungkin belum efektif untuk anak usia dini. Itu saja. Ya Bu Emil, kira-kira nanti apa harapan Bu Emil setelah kita melakukan diskusi ini nantinya? Harapan Bu Emil sangat banyak sekali ya dalam dapat kita melakukan diskusi ini. Yang pertama sekali yaitu setidaknya Bu Emil mendapat pencerahan atau mendapat solusi yang bisa Bu Emil tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan Bu Emil. Kemudian di sini Bu Emil juga bisa berbagi atau sharing, berbagi pendapat untuk menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah yang Bu Emil hadapi pada saat sekarang ini. Oke. Tadi kata Bu Emil masih ada rekan guru yang belum maksimal mendukung program yang akan dilaksanakan pesantren Ramadan ya Bu Emil ya. Ya, Kira-kira benar. dari jika ada dikasih rank nih Bu Emil 1 sampai 10, di manakah posisi rekan-rekan kita ini saat ini kita? Kalau berupa rank antara 1 sampai 10 mungkin masih di tahap 5, 50-50. Jadi di tahap angka 5 Bu Nilam antara mau dan tidak mau atau antara paham dan tidak pahamnya. Gitu. Ya, kira-kira dari Bu Emilnya sendiri apa solusi yang mungkin akan Bu Emil lakukan Bu Emil kalau menghadapi rekan-rekan guru seperti ini? Iya benar. Jadi sebelum Bu Emil menentukan solusinya, di sini Bu Emil menjelaskan dulu bahwasanya sebenarnya pesantren Ramadan untuk anak usia dini itu kan tidak terlalu penting. Nah, karena kenapa? Karena di usia dini itu kan cuman kita hanya menanamkan karakteristiknya saja. Tapi kami juga di sini bertujuan mengapa pesantren Ramadan ini kami adakan pada anak usia dini. Yang pertama sekali adalah untuk dia mengenal apa itu bulan puasa, kemudian dia mengenal juga bagaimana tata cara berpuasa, kemudian dia mengenal juga berpuasa itu aturannya seperti apa. Nah, kemudian di situ juga kita menjelaskan kepada peserta didik kita bahwasanya bulan puasa itu punya niatnya loh, kemudian berbuka puasa juga punya niatnya. Nah, batas jam puasa juga ada. Nah, itu program-program yang kami buat. Nah, dengan penjelasan seperti itu, kenapa guru ini tidak mau atau masih 50-50 separuh antara mau dan tidak mau? Karena gini, dia merasa pesantren untuk anak usia dini itu tidak penting karena nanti mungkin anak usia dini ini akan merasa capek karena di bulan puasa kan dia akan capek dan guru kita sebagai seorang pendidik mungkin akan capek juga melayani anak di usia dini yang notabene dia lebih aktif, lebih suka bermain. Nah, jadi dia merasa itu tidak efisiensi untuk pelaksanaan pembelajaran pada bulan Ramadan. Nah, mungkin tindak lanjut yang akan gue melakukan sebelum kami melakukan tindak lanjut lebih jauh, kami dulu memberikan pengertian kepada guru tersebut bahwasanya di bulan Ramadan ini kita mengambil jadwal tidak terlalu lama. Kita hanya mengambil jadwal 1,5 jam. Di sana banyak program-program yang kita buat seperti menonton video, kemudian bermain. Nah, di situ kita tidak melibatkan anak terlalu banyak bergerak atau terlalu aktif gitu. Jadi mungkin dalam sebelum kami melakukan tindak lanjut, kami memberi pengertian dulu kepada ibu guru tersebut bahwasanya pelaksanaan pesantren Ramadan anak usia dini ini tidaklah sulit dan tidak sesulit yang ibu-ibu bayangkan. Gitu. Ya, Masya Allah Bu Emil. Sebelumnya mungkin saya bertanya dulu Bu Emil. Boleh Bu Nila. Kira-kira ini memang program dari
pemerintah atau memang dari sekolah BMI saja gitu? Soalnya Oh, kalau kita kalau melihat anak SD ya BMI ya, iya anak SD benar, itu kan mulainya dari kelas 4 pesantrennya gitu. Itu benar, iya. masa sekali sekolah BMI TK sudah melaksanakan pesantren Ramadan itu kan luar Iya. biasa gitu. Ada nilai plusnya di sana di TK BMI gitu. Alhamdulillah, gini Bu Nilam, ini memang bukan programnya dari pemerintah, karena ini program yang kita buat dan kita rancang berdasarkan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Nah, kebetulan pesantren Ramadan ini sudah berjalan 3 tahun sampai sekarang. Nah, kami juga di dalam pesantren Ramadan, kami juga mengambil waktunya cuma 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu berbagai macam materi yang kami masukkan kepada peserta didik. Nah, itu materinya yang berupa materi keagamaan dan materi yang maksudnya yang mudah dipahami oleh anak usia dini. Kemudian kami juga melibatkan orang tua, karena di sini kami juga mempunyai program bagaimana kerjasama orang tua dalam menghadapi anak yang berpuasa. Nah, di sini kami juga melibatkan orang tua bagaimana nanti di pas berbuka puasanya menghadapi anak yang usia dini ini berbuka puasa. Dan kami juga melibatkan orang tua juga dalam praktek pengolahan misalnya seperti pembuatan kolak. Dan di akhir Ramadan nanti kami juga mengadakan kunjungan anjang sana atau kunjungan ke panti asuhan yang berupa kami akan di Aisyah kan ada beberapa amal usaha termasuk panti asuhan Aisyah. Nah, kami juga di akhir kegiatan kami akan mengunjungi panti asuhan tersebut sebagai rasa berbagi kami terhadap kawan-kawan atau kakak-kakak yang ada di panti asuhan gitu. Masya Allah sekali programnya dari sekolah BMIL ya. Saya pun banyak belajar ini dari BMIL. Sama-sama kita masih sama-sama belajar Bu Nilam. Ya BMIL, tadi kata BMIL memberikan pemahaman dan pengertian kepada rekan guru kita yang masih Iya. belum mendukung ya BMIL ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa yang sudah BMIL lihat hasilnya dari pemahaman yang sudah diberikan kepada rekan-rekan guru kita tadi BMIL? Sejauh ini pemahaman atau apa ya namanya ya perubahan yang sudah terjadi, alhamdulillah dia sudah mulai mau membuka diri, kemudian memberikan solusi-solusi bagusnya kegiatan kita apalagi, bagusnya kegiatan apalagi karena sebelum kami melakukan atau menindaklanjut, kami berdiskusi dulu bersama kepala sekolah, bersama yayasan mengenai hal-hal tersebut dan kami juga memberikan apa namanya tuh memberikan kesempatan kepada ibu-ibu tersebut bagaimana ibu-ibu ini bisa menimbulkan suatu semangat yang baru apa sih yang harus kita lakukan apa yang harus ibu lakukan supaya ibu bisa meyakini kegiatan kita ini bagus kita laksanakan di bulan Ramadan gitu. Nah, banyak juga setelah kami melakukan pendekatan dan kami lakukan rapat, kemudian kami juga kemudian kami juga melaporkan kepada yayasan. Kebetulan alhamdulillah Yayasan Aisyah sangat luar biasa besarnya. Kami juga termasuk dalam wadah Muhammadiyah dan kami bekerja sama dengan yayasan dan yayasan memanggil tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah memberikan apa namanya tuh kesempatan berupa pelatihan tentang bagaimana karakteristik anak usia dini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut, guru-guru yang tadinya merasa tidak percaya untuk terlaksananya pesantren Ramadan ini, akhirnya dia mempunyai ide-ide yang sangat luar biasa, sangat berlian, sehingga kita bisa menyusun program yang akhirnya program ini insya Allah akan kita laksanakan nanti di tanggal 26 Maret 2023. Masya Allah sekali Bu Emil. Berarti sudah nampak perubahan ya Bu Emil ya, bahkan Iya, ikut alhamdulillah. langsung di program-program yang mau dirancang ya Bu Emil ya. Iya, Dan Bu Emil, tadi kan ini berhubung anak usia dini. iya benar. Kira bagaimana tanggapan dari siswa, dari wali murid terkait program ini Bu Emil? Karena memang
luar biasa sekali ya tenaga pikiran kita yang akan keluar ketika Iya, menghadapi benar. gitu ya. Mungkin sama seperti yang lain, setiap kita melakukan kegiatan pasti ada pro dan kontranya. Jadi sebelum kami melakukan ini, kami sudah kalau terhadap peserta didik, mungkin dia merasa senang karena kenapa? Dia lebih suka sekolah daripada libur. Karena dia selalu bilang, kita gak usah aja libur, kita sekolah saja. Karena di sekolah banyak mainan, ketemu dengan ibu guru, kita bisa ketemu sama teman-teman. Nah, dan kemudian dari eh, orang tua itu sendiri. Nah, kami di awal kami sudah memberi parenting kepada orang tua. Nah, di mana kegiatan kami ini berupa memberikan pembelajaran kepada anak usia dini tentang bagaimana itu berpuasa. Nah, dan dengan kami memberikan parenting, orang tua merasa bangga, merasa senang karena dalam bulan puasa anaknya tetap sekolah gitu. Jadi tidak ada yang libur dan dia merasa gini, daripada dia libur mendingan dia sekolah. Jadi orang tua sangat luar biasa sekali, antusias sekali dengan adanya program ini. Oke, Masya Allah, Mbak Emil luar biasa sekali. Oke, Bu Sama-sama. Emil, kira-kira apa solusi lain yang akan Bu Emil lakukan selain dari yang sudah Bu Emil sampaikan tadi, Bu Emil? Strateginya apa lagi selain dari itu gitu, Bu? Strategi yang terpikirkan oleh Bu Emil pada saat sekarang ini, selain kita melaksanakan pesantren Ramadan dan tata cara, kemudian kita sudah membuat program-program yang ada, mungkin strategi yang akan Bu Emil lakukan adalah kami mungkin akan melibatkan masyarakat setempat. Nah, di sini kami selama ini belum ada melibatkan masyarakat setempat, karena kenapa? Kami di akhir kegiatan, kami ada merancang untuk kunjungan hari berbagi pada ke panti asuhan Aisyah. Nah, di sini biasanya kami mendapatkan dana kan iuran dari anak-anak itu sendiri. Nah, kami rencana yang akan Bu Emil rancang pada saat sekarang ini adalah bagaimana Bu Emil akan melibatkan masyarakat setempat, pembuka masyarakat untuk bisa berdonasi di bulan yang penuh berkah untuk bisa berbagi, dan kami juga nanti akan membuka suatu penggalangan dana. Di mana penggalangan dana ini nanti akhir kegiatan akan kami bawa ke panti asuhan. Itu yang akan terancang di dalam benak Bu Emil, dan insya Allah nanti kalau ini terlaksana, ini akan berlanjut setiap tahunnya. Luar biasa sekali, Bu Emil. Mudah-mudahan lancar ya, Bu Emil ya. Doakan juga ya, insya Allah berjalan dengan Oke, lancar. Bu Emil. Tadi kan ada beberapa kendala yang Bu Emil sampaikan ya. Kira-kira bagaimana caranya Bu Emil menghadapi kendala tersebut, Bu Emil? Yang pertama sekali yang pertama Bu Emil hadapi adalah tentunya kita pasti membuka diri dulu. Kita membuka diri dulu, bagaimana kita atau kita membuat strategi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Baik masalah di lingkungan kita personel terhadap rekan-rekan sejawat maupun permasalahan kita nanti yang kita hadapi di yayasan ataupun masalah kita yang kita hadapi nanti di luar sana. Nah, setelah kita membuka diri, mungkin kita akan bekerja sama atau merumbukan bersama masalah yang kita temui, kemudian kita cari solusi bersama-sama. Karena kenapa? Dengan adanya musyawarah, mungkin itu lebih baik daripada kita mengeluarkan pendapat kita sendiri, gitu. Ya, Masya Allah, Bu Emil. Oke, baik Bu Emil, mungkin waktu kita hampir habis juga. Kira-kira bagaimana komitmen Bu Emil terhadap rencana-rencana yang akan Bu Emil laksanakan tadi gitu. Begitu banyak ya rancangan-rancangan yang akan Bu Emil laksanakan gitu. Kira-kira bagaimana komitmen Bu Emil untuk melaksanakannya gitu. Ya, komitmen Bu Emil semoga kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar, kemudian kerjasama kita bersama rekan-rekan dan pembuka-pembuka masyarakat, baik itu yayasan dan semua yang ada di lingkungan sekolah Bu Emil, insya Allah dapat berkolaborasi dapat berkolaborasi bersama, kemudian harapan yang sangat tidak terlalu muluk-muluk Unilam, semoga kegiatan ini tetap berjalan setiap tahunnya sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itu saja Bu Nilam. Ya, luar biasa.
Ini kalau berbicara dengan seorang kepala sekolah luar biasa ya. Aduh, inilah kita sama-sama. Oke, Bu Emil, Iya, Masya Allah tadi sama-sama sudah Ibu banyak Nila. hal-hal yang akan Bu Emil laksanakan dan itu pun sudah sedikit tercerahkan ya Bu Emil ya. Alhamdulillah Bu Mudah-mudahan Nila. nanti apapun kendala yang Bu Emil hadapi bisa terselesaikan dengan baik gitu. Amin, Ini amin. terakhir ya Bu Emil, kira-kira Iya Bu bagaimana Nila. perasaan Bu Emil sekarang? Sudah bercerita Ah, panjang lebar. Alhamdulillah perasaan pada saat sekarang sudah mulai agak lega dan Bu Emil juga punya berpikir sudah ada juga pikiran yang tertimbul sekarang. Karena kenapa? Setelah kita mengeluarkan unek-unek kita mempunyai apa namanya tuh pemikiran yang baru. Oh, bagusnya kita strategi ini yang akan kita ambil lagi dan banyak strategi-strategi yang akan kita ambil untuk kelancaran kegiatan kita. Mungkin itu saja Bu Nilam. Baik Bu Emil, karena waktu juga waktu kita sudah terbatas ya Bu Emil ya. Terima Ya. kasih sekali lagi atas waktu yang Bu Emil. Dengan harapan kita semuanya, semua rencana yang akan Bu Emil laksanakan tadi, Allah berikan kemudahan ya Bu Emil ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.